Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Hidayat dengan NIM 3 digit terakhir 473. Perkenalkan, nama saya Tatiana Aulia Januar dengan NIM terakhir 447. Perkenalkan, nama saya Paramita Khairunima dengan NIM terakhir 483. Lalu saya ada Azza Salwa Maulida dengan NIM terakhir 464. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Baik, sekarang ke pengertian interaksi. Pengertian interaksi sendiri secara umum yaitu pengaruh timbal balik atau saling mempengaruhi satu sama lain yang minimal terjadinya adalah dua pihak. Pengertian dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang agung, mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sebagai syifa atau penyembuh jiwa, juga petunjuk dan rahmat. Yang kedua, menurut Quran Surat An-Nahl ayat 64, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat manusia dengan tujuan sebagai pemutus hukum. Nah, pemutus hukum adalah merupakan pengangkat perselisihan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Tujuan lain diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia sebagai pemutus hukum. Al-Quran juga diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk memimpin umat manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, selanjutnya ada pengertian interaksi bersama Al-Quran. Interaksi bersama Al-Quran dalam konteks kebahasaan dipahami sebagai bentuk upaya membangun hubungan antara manusia dengan Al-Quran supaya dapat memengaruhi karakter, akhlak, serta perilaku sebagai seorang muslim. Hal ini berarti interaksi ideal bersama Al-Quran tidak dapat dipahami secara sempit yang hanya menekankan pada pemahaman tekstual pada ayat-ayat Al-Quran, tetapi termasuk juga bagaimana menerapkan substansi ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya mengapa kita harus belajar Al-Quran? Yang pertama, mempelajari Al-Quran adalah kewajiban setiap muslim. Allah menurunkan Al-Quran agar manusia memikirkan apa yang telah diturunkannya ke alam semesta. Maka dari itu Al-Quran dijadikan pedoman hidup manusia. Lalu selanjutnya, hidup manusia mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Jika tidak ada peraturan yang mengatur kehidupan, maka pasti akan berantakan. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk supaya manusia terarah jalannya. 2. Manfaat belajar Al-Quran. Yang pertama yaitu mengurangi stres, yang kedua meningkatkan kesehatan mental, yang ketiga mencegah kepikunan, yang keempat memperoleh pahala dari Allah, yang kelima menjadikan suasana tenang dan damai, yang keenam dijauhkan dari setan, yang ketujuh berisi ilmu pengetahuan, yang kedelapan menaikkan derajat dan wibawa, yang kesembilan penyembuh penyakit, dan yang ke-10 meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu mendengar dan menyimaknya, yang kedua membaca dengan tartil, yang ketiga tadabbur atau menelaahnya, yang keempat menghafalkannya, yang kelima mengamalkannya, yang keenam mengajarkan, yang ketujuh mendakwahnya dan membelanya, dan yang terakhir yaitu memahami isi dan kandungan Al-Quran. Cara berinteraksi dengan orang lain sesuai nilai dari Al-Quran. Yang pertama, kaulan sadidan adalah perkataan yang benar atau pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak sombong, dan tidak berbelit-belit. 2. Kaulan baligho adalah menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, dan langsung ke pokok masalah. 3. Kaulan masyurah adalah ucapan yang mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami. 4. Kaulan layyinah adalah pembicaraan yang lemah lembut agar dapat menyentuh hati. 5. Kaulan karimah adalah adab dalam mengatur tutur kata dengan sopan santun yang baik. 6. Kaulan ma'rufan adalah perkataan baik, santun, ungkapan yang pantas, tidak kasar, menggunakan sindiran
tidak menyinggung perasaan dan tidak menyakiti. Fungsi masjid. Secara umum, Al-Quran telah menjelaskan fungsi dan peran masjid dalam kehidupan keberagaman. Secara umum, fungsi masjid meliputi yang pertama, fungsi ibadah, kedua, fungsi pendidikan, ketiga, fungsi sosial, keempat, fungsi ekonomi. Nah, kesimpulan dari materi tadi yaitu Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia serta pemutus antara hak dan yang batil. Bentuk-bentuk interaksi ideal bersama Al-Quran diantaranya yang pertama, membaca dengan tartil, yang kedua, mendengar dan menyimaknya, yang ketiga, tadabbur, yang keempat, menghafalkannya, yang kelima, mengamalkannya, kemudian yang keenam, mengajarkannya, yang ketujuh, mendakwakannya dan membelanya, kemudian yang kedelapan, memahami isi dan kandungan Al-Quran. Keberadaan masjid di Indonesia tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja, tetapi perlu memerankan fungsi pendidikan, sosial, dan ekonominya.